Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita guru kita. Kalau saya manggil beliau ini Kiai Mecing. Sampai namanya lupa. Kiai Haji Jumyati Umar. Kita doain beliau sehat walafiat, panjang umur. Hamid bin Umar Hamid yang baru memberikan tausiah. Para alim ulama yang lain saya nggak sebutin lagi dah ya. Kita doain guru-guru kita umurnya panjang, jodohnya awet, rezekinya dilancarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada nafas dulu ya. Peringatan Maulid yang kita laksanakan ini nggak habis-habis kita Maulid. Dari kemarin saya bolak-balik condet. Balik lagi ke condet lagi Maulid. Alhamdulillah ketemu lagi sama beliau-beliau nih, guru-guru kita. Alhamdulillah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika bicara tentang bab keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, ada satu riwayat Nabi Musa itu ketika dialog dengan Allah, dia bilang, ya Rabbi inni ajidu fil alwah ummatan humus syafi'una wal musaffa'un. Ya Allah, kata Nabi Musa, ini anak-anak namanya udah pulas ya. Aku dapati di Allah, di Lauhul Mahfuz, ada satu umat humus syafi'un, mereka bisa ngasih syafaat dan juga mereka bisa menerima syafaat, kata Nabi Musa. Lalu faja'alhum ummati, maka ya Allah jadikan mereka sebagai umatku. Bayangin apa kata Allah, ya Musa hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musa itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ya, makanya kan Nabi Adam begitu hormat kepada Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad waktu dia belum ada Nabi Muhammad. Ingat Pak, ketika Nabi Adam diturunin oleh Allah dari surga ke bumi, itu kan misah sama Siti Hawa, nggak ketemu. Riwayat menyatakan 100 tahun dia misah sama Nabi sama Siti Hawa. Bayangin, kalau di sini ada bapak-bapak misah sama bininya, ya nggak usah 100 tahun dah, 2-3 hari dah. Coba gimana? Bapak-bapak ini Pak, saya tanya, kalau ada bapak bininya hilang sebulan, kira-kira yang terakhir apa? Oh diem aja, pada takut apa ngomong? Bapak-bapak udah pasti nyari yang baru ya, bapaknya Roni ya. Jadi begitu. Dan sekarang gini, Nabi Adam ini mau nyari siapa lagi? Cuma orang perempuan menantu doang, baru Siti Hawa kata dia yang lain. Dan kamu lihat saya juga, kalau bini saya hilang udah sampai setahun, yalah, mau ngapain lagi setahun bini gak? Ya cari lagi gantinya. Itu boleh nggak begitu? Ya boleh. Dalam kita jangan kan hilang setahun, masih ada juga pada nambah. Itu tergantung masalah berani apa kagak gitu doang masalahnya. Masa kita kadang-kadang kiai ustaz tuh sebenarnya generasi bagus, Sakarosik pada generasi itu bujut-bujut unggul, nggak berani. Kamu aja berani tidak. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan Nabi Musa, ada umat yang bisa memberikan syafaat, dan syafaat mereka bisa menerima syafaat, bisa memberikan syafaat. Ini kita umat Nabi Muhammad. Ada satu kisah lagi pergi haji, saya lupa namanya. Dia pergi haji, lalu ketika lagi duduk di Mekah di Masjidil Haram, itu didengar malaikat lagi pada ngobrol. Ternyata malaikat ngerupi juga, saya baru tahu tuh ngerupi juga. Ini malaikat pada ngobrol berdua, dibilang, lo tahu nggak apaan? Ini orang yang pergi haji tahun ini
ada 600.000 orang, tapi semuanya kagak ada yang diterima. Lalu kata siapa? Kalau nggak tahu bocorannya begitu. Jadi pergi haji ada yang nggak diterima. Nggak lama turun lagi malaikat. Dibilang lu kata siapa kagak diterima? Itu orang yang pergi haji ada 600.000 ini tahun. Emang benar nggak diterima. Tapi gara-gara ada satu orang dia kagak pergi haji. Jadi orang yang pergi haji ini hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalnya di negeri Syam, namanya Muwaffaq. Pas didengar dicari ke negeri Syam, mana orangnya yang nggak pergi haji, tapi orang yang pergi haji diterima hajinya gara-gara orang yang nggak pergi haji. Hadirin rahimakumullah. Dicari ketemu tuh tukang sol, dia tukang sol. Kalau di kita sinetron tukang bubur naik haji. Ini tukang sol kagak jadi naik haji. Jadi dia ngesol sepatu, dikumpulin duit sampai banyak. Lalu pas udah banyak tuh duit, waktunya buat berangkat haji udah cukup. Nah kebetulan bininya lagi ngidam. Tahu sendiri Pak kalau bini lagi ngidam, kadang-kadang mintanya yang aneh-aneh. Ada saudara saya bininya ngidam, dia minta jam 1 malam, dia minta pisang tanduk digoreng tapi gak dipotong. Bayangin pisang tanduk dan penggorengannya mana murah. Pisang tanduk kan gede, jangan dipotong. Orang ngidam kadang-kadang aneh-aneh. Satu waktu riwayat dia lagi ngidam, tiba-tiba dinyium bau makanan. Ini bini bilang, bang, saya lagi ngidam nih bang, ini yang masak sampai bang, enak banget baunya. Terus minta bang barang semangkok, saya mau nyobain. Kalau orang ngidam tuh begitu. Ya untung kadang-kadang ada orang bininya ngidam, kadang ada juga lakinya yang ngidam. Lalu kemudian dicari sama Muwaffaq, ketemu ternyata ada rumah janda. Gitu. Ini orang kita kadang-kadang anak laki kalau berjanda dia matanya melotot, janda mana janda. Ya. Lalu kemudian dia datang ucap, Assalamualaikum. Siapa buatan orang ini janda, orang susah. Ya lakinya nggak ada, anaknya banyak. Dia lagi masak. Dia ngomong, Bu, boleh nggak saya minta sayurnya semangkok aja dah. Bini saya lagi ngidam, pengen banget nyium baunya kayaknya enak. Apa kata ibu? Pak, bukannya saya nggak mau ngasih Pak. Ini makanan halal buat saya, haram buat Bapak. Kan bingung. Halal buat ibu, iya buat saya haram. Tapi kalau Bapak yang makan, haram. Akhirnya kan dicoba macam-macam. Dia dibayar berapa? Sampai dia itu ngeluarin duit yang dia pakai buat pergi haji, buat barteran namanya. Akhirnya saya emang kenapa sih Bu? Haram buat saya, halal buat ibu. Dibilang Pak, saya ini janda, laki kagak, anak banyak, udah berapa hari kagak makan. Kebetulan di jalanan ada bangke otak mati. Kemudian sayang-sayang saya ambil itu bangke, saya buat makan anak-anak saya. Bangke, kalau saya halal Pak, kenapa? Saya kalau nggak makan bangke, ini otak mati anak saya. Kalau Bapak kan banyak duitnya. Oh begitu. Akhirnya kemudian udah kali gitu Bu, ini duit yang saya buat pergi haji, ya semuanya saya kasih itu, saya kasih ibu semuanya. Ini buat ngurusin anak, buat usaha dan lain sebagainya. Gak apa-apa, saya nggak hidup pergi haji. Yang penting ibu bisa hidup dengan uang yang saya kumpulin pergi haji. Dari sini, oh ini sebabnya orang yang pergi haji kagak diterima gara-gara ini orang sakit. Gitu. Kira-kira dicondet tadi nggak yang begitu? Ya laki bini udah daftar nih, atau ada janda di sebelahnya, anaknya 4. Dia kan ya Allah, kata lakinya, Neng, abang nggak berangkat ya, Neng dari mana? Masih anak janda, habis gitu, dicakar. Ya Bapak, ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Udah malam lah. Ya cukup. Ya tadi saya pikir saya baca doa, orang saya habis minum banyak banget, nggak bisa nafas ini. Alhamdulillah bisa silaturahmi kembali, kita doain nih.
segala semua orang yang nyumbang. Ahlan Habib, selamat jalan Habib pamit. I love you pun. Ya saya beliau banyak main juga di daerah Kalibata. Kita doain segenap panitia yang bantuin acara maulid ini, moral maupun material, mudah-mudahan Allah ganti semua harta yang dikeluarkan dengan yang lebih berkah, lebih banyak lagi. Yang keluarin tenaga, Allah berikan sehat, afiat. Doain ketua musyawarah kita Ustaz Haji Jaini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna, dipanjangin umurnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga guru-guru kita yang hadir di tempat ini, semua guru kita tanpa terkecuali, tanpa sebutkan yang masih muda, yang udah tua biar tambah awet, nggak mati-mati dalam bulan. Dan doain guru-guru kita biar kita bisa timba ilmu dari mereka semua. Baca Fatihah, mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tinjaniya bikulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Mohon ijazah yang disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Haji Syafuddin. Hadirin jamaah Masjid Rasul, sebelum ditutup doa akhir oleh guru kita Mukarram Ustaz Haji Umar, saya mohon izin untuk membacakan undangan yang datangnya dari Majelis Taklim Al-Furqan yang dipimpin oleh guru kita Mukarram Ustaz Haji Makullah, mengundang para jamaah sekalian untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober hari Senin malam Selasa yang bertempat di Madrasah Al-Furqan Jalan Pucung 1 Kelurahan Balengkambang. Demikianlah amanat dari kita Mukarram dari Makullah. Undangan yang kedua yang datangnya dari Majelis Taklim Syirajul Huda yang dipimpin oleh putra daripada guru kita Mukarram Almarhum Haji Abdul Hamid, mengundang para jamaah untuk menghadiri peringatan Maulid dan Haul Al-Ghafur Al-Muhlah Haji Abdul Hadi yang ke-17 yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember tahun 2023 dan akan pada yang bertempat di Majelis Taklim Syirajul Jalan Batu Adas. Demikianlah undangan yang datang dari guru kita Ustaz